Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Amma ba'd. Naam ya ibadallah, sidang Jum'ah di Masjid Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa kita yang hidup di dunia yang sementara ini maka akan dimatikan, dan setelah dimatikan akan masuk ke alamil barzakh. Semua orang menunggu di alamil barzakh sampai datang the doomsday, datang the end of the world, datang al-waqi'ah, datang al-haqqah, hari kiamat. Maka setelah dihancurkan bumi dan seisinya serta langit-langit di hari kiamat kelak, maka akan ada fase kehidupan yang baru, ahwal yaumul qiyamah, keadaan yang baru dari keadaan yang penuh kengerian dan keadaan yang penuh gonjang-ganjing dari kehidupan yang akan kita gambarkan di dalam khutbah ini. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Maka pada hari itu, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, di pada saat telah terjadi kehancuran di hari kiamat, the doomsday, maka yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, Allah akan mengganti bumi dengan bumi yang lain, dan Allah mengganti langit-langit. Dan pada saat itu wa barazulillahi jami'an, wa barazulillahi, maka seluruh manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah Jalla wa Ala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazulillahi al-wahidil qahhar. Semuanya akan berbondong-bondong, manusia yang tumbuh baru dari kuburan-kuburan mereka yang terbelah, berkumpul di padang yang satu di mahsyar, berkumpul ilal wahidil qahhar,
kepada Allah yang Maha Perkasa. He is the one and only, yang tiada duanya pada saat itu. Semuanya berkumpul, raja di raja, orang yang paling kaya dan orang yang paling takabur, semuanya akan tunduk mengikuti arah menuju tempat tujuan yang satu, yaitu ila Rabbina Jalla wa Ala. Maka disebutkan di dalam ayat tadi, tafsir dari para salaf, yang mana telah datang pertama dari Aisyah, di mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim di Mustadraknya, dari jalan Daud Ibnu Abi Hind an Sya'bi an Masruq an Aisyah, berkata Aisyah, ana awal man as'alu fi hadhil ayah yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Maka aku orang pertama yang menanyakan ayat ini kepada Nabi, dan dijawab oleh Nabi, ya Aisyah, an-nasu ala sirat. Maka manusia pada saat itu berkumpul di mahsyar, kemudian berlalulah orang-orang kafir musyrik masuk api neraka mengikuti sembahan-sembahan selain Allah yang disembahnya. Maka tinggallah kaum muslimin bersama munafikin. Di dalam ayat ini, wa barazu lillahil wahidil qahhar ala sirat, mereka siap untuk menyeberangi as-sirat, masih di padang mahsyar. Maka hadis ini sebagai tafsir dari ayat tadi, hadis yang sahih. Semua rijalnya thiqat. Daud Ibnu Abi Hind thiqat, Asy-Sya'bi Amir Ibnu Syarahil imam, dan Masruq huwa Ibnul Ajda Al-Wadi'i Al-Hamdani, seperti nasabnya Syekh kami Muqbil, maka dia pun rawi yang thiqah bal imam dari Aisyah. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa ayat ini disebutkan oleh Nabi di saat manusia di mahsyar dan menunggu untuk dibentangkan jembatan as-sirat, yang mana jembatan ini dibentangkan di atas api neraka. Dan begitu pun datang di dalam tafsir yang sahih juga dari ayat ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thauban maula Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bainama nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idja'ana khabir au alimun minal yahud, yakni pendeta Yahud, wa yas'alu hadhil ayat. Maka mereka menghafal ayat ini dan menanyakan kepada Nabi, apa makna ayat ini? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Aina nas fa kaifan nas fi hadzal yaum? Bagaimana keadaan manusia? Ya Muhammad, tidak menyebut ya Rasulullah. Ya Muhammad, bagaimana keadaan manusia pada saat itu? Dijawab oleh Nabi, fi dzulmati dunal jism. Maka mereka dalam keadaan mendekati penyeberangan kepada as-sirat, yakni jembatan. Maka tafsir ini pun sama dengan tafsir Aisyah, bahkan disebutkan oleh Yahudi, faman awwala ajazahu ya Muhammad, maka siapa yang akan pertama kali melewatinya? Dikatakan oleh Nabi, fuqara al-muhajirun, orang-orang fakir miskin dari kelompok al-muhajirun yang berhijrah membela Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Maka dari dua hadis yang sahih, yang pertama dari Aisyah,
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya telah kami sebutkan sahih, dan yang kedua dari Thauban diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa ayat ini menceritakan kita akan berkumpul semua kepada titik satu, the point assembly, titik pertemuan yang satu di padang mahsyar menuju Allah Al-Wahidul Qahhar. He is the one and only. Lalu bagaimana sifat bumi yang disebutkan oleh Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat? Maka bagaimana gambaran bumi yang kata Allah bumi itu akan dihancurkan dan diganti dengan bumi yang lain dan langit-langit pun lain? Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda ka qarsatin bayda la yujad alamun li ay ahadin. Maka pada saat itu bumi akan diganti. Pada saat itu manusia berkumpul di bumi yang putih bersih, seperti bumi yang bulat putih. Dan pada saat itu bumi yang terbentang luas, tidak ada tanda-tanda kepemilikan manusia. Ini properti fulan, ini properti pabrik fulan. Tidak ada. Semuanya hakullah, kepunyaan Allah, milik Allah Jalla wa'ala. Dan bagaimana gambaran manusia di saat dikumpulkan pada saat itu? Maka gambaran manusia pada saat itu dikumpulkan dalam keadaan saat mereka lahir apa adanya. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Yang maknanya, maka manusia akan bangkit dari kubur-kubur mereka to the assembly point, kepada titik yang satu mereka bertemu ke Allah. Maka dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan ghurlan, dalam keadaan telanjang, dan dalam keadaan bahkan belum disunat. Maka di hadis Ibnu Abbas hanya seperti ini lafaznya. Adapun di hadis Aisyah dengan tambahan, yang mana dia meriwayatkan hadis ini seperti Ibnu Abbas muttafaqun alaih, namun sifat perempuan yang pemalu dari Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, arijal yang duruna ba'duna ba'din. Maka wahai Rasulullah, bagaimana dengan laki-laki akan melihat aurat-aurat kita? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, al-amru asyadu min dzalik. Wahai Aisyah, perkara pada saat yang dahsyat itu, di saat manusia dikumpulkan, perkara yang lebih dahsyat, yang tidak ada apa-apanya manusia melihat kepada jenis kelamin yang lain, tidak ada pikiran dan sempat untuk berpikir seperti itu. Maka oleh sebab itu diriwayatkan oleh Imam An-Nasai masih dari Aisyah. Kalau di Sahihain tadi dari Qasim dari Aisyah, maka di riwayat An-Nasai masih sahih dari riwayat Az-Zuhri an Urwah ibn Zubair an Aisyah, sanadnya sahih. Maka di saat mendengar hadis ini, Aisyah berkata, ya Rasulullah, al-aurah, al-aurah. Maka wahai Rasulullah, merasa malu Aisyah, aurat kita, bagaimana aurat perempuan akan dilihat oleh para laki-laki? Maka Nabi menjawab, di riwayat An-Nasai ini tidak hanya cukup dengan ucapan bahwa perkara pada saat itu sangat besar, tidak terpikir oleh manusia untuk melihat aurat masing-masing,
Maka di dalam surat An-Nasa'i membaca ayat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Maka pada saat itu, di saat ditiupkan sangkakala yang kedua, sangkakala yang kedua ditiupkan, maka seluruh manusia akan dilahirkan kembali. Maka mereka berkumpul ila wahidil qahar. Di saat mereka berdatangan kepada Allah dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki dan dalam keadaan tidak disunat, di antara mereka laki-laki dan perempuan akan berikhtilat. Maka Aisyah mengatakan al-aurah ya Rasulullah. Maka dibacakan ayat tadi, seluruh manusia akan berlepas tanggung jawab dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan dari bapaknya dan dari ibunya. Yauma idin, maka pada saat itu seluruh manusia akan sibuk dengan diri-diri mereka, sibuk dengan dosa-dosa mereka, sibuk dengan amalan-amalan mereka yang tertinggal di dunia, tidak pernah mengamalkan amal-amal saleh, dan penuh big regret, penyesalan yang dalam. Maka di hadis An-Nasa'i dengan tambahan, Nabi membaca ayat ini, hadisnya sahih dari Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair an Aisyah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka itulah gambaran, ya ibadallah, di saat bumi diganti dengan bumi yang lain, dan langit diganti dengan langit yang lain, dan manusia dihidupkan kembali, semuanya berkumpul ke arah yang satu, to the one and only, kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dalam keadaan perkara yang mengerikan, astagfirullah wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurur